ini ada teori ya, penjenengan agak susah-susah sedikit tapi nanti mudah-mudahan bisa. Namanya teorinya Talcott-Parsons. Ya, bahwa di situ dikatakan bahwa orang hidup itu ditentukan oleh basis budaya. Di budaya itulah kemudian ada agama ada di situ, ya. Kemudian adat istiadat, kemudian dari situ itu nanti turun menjadi etika. Nah, setelah dari etika itu nanti tercermin di sosial, ya. Jadi kalau ini nggak beres, sosialnya juga nggak beres. Nah, yang lebih parah lagi, seharusnya ekonomi itu kan disetir oleh politik, jadi politik harus ngatur ekonomi, ya, harus politiknya diatur oleh budaya. Sekarang ekonominya ini liar, karena politiknya itu justru diatur oleh ekonomi. Ngaji Ngallah Suluk Maleman membahas kedaulatan pangan dan kesadaran budaya adalah kekuatan bangsa. Masalah kebangsaan kembali dibahas dalam Ngaji Ngallah Suluk Maleman di Rumah Adab Indonesia Mulia, Pati pada Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022 lalu. Pada forum ngaji budaya yang telah digelar secara offline tersebut, dibahas mengenai pentingnya posisi kedaulatan pangan serta kesadaran budaya sebagai sumber utama kekuatan bangsa. Dr. Bambang Sadono SHMH, wartawan senior yang malam itu menjadi narasumber dalam Suluk Maleman menyebutkan bahwa negara-negara besar ternyata bukanlah yang berbasis pada industri melainkan yang menitik beratkan pada pertanian dan peternakan. Negara-negara yang mampu berdaulat dalam sektor pangan sajalah yang akan menjadi negara yang kuat, seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, Australia, dan sebagainya. Pak Anies dan saudara sekalian, kita itu sering terkecoh mengira bahwa Amerika itu negara industri. Itu sebenarnya terkecoh. Jadi Amerika itu tanahnya sangat luas sekali untuk pertanian. Yang namanya kebun apel itu luas banget. Ya, maka ada apel dari Amerika yang dikirim ke sini. Ya. Kemudian zaman kapas, zaman bahan pakaian itu dibuat dari kapas, itu Amerika itu sumber tempatnya kapas. Sekarang kedelai, coba bayangkan, kedelai. Kita ini kadang-kadang malu, kita ini pemakan tempe terbesar sedunia, orang Indonesia ini. Tapi kedelainya dikirimi dari Amerika. Ya. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya negara yang didukung oleh pangan yang kuat, itu dia akan menjadi negara yang kuat. Itu Amerika. Ironisnya, Indonesia sebagai bangsa pengonsumsi tempe dan tahu terbesar di dunia, justru harus mengimpor kedelai dari Amerika. Begitu pula untuk tepung terigu. Indonesia adalah bangsa pengonsumsi mie terbesar kedua di dunia setelah China. Namun tidak ada sebatang gandum pun yang tumbuh di Indonesia, sehingga harus 100% impor. Kita pemakan mie terbesar nomor 2 setelah Cina. Luar biasa toh? Yang namanya gandum, tidak ada sebatang pun yang ditanam di Indonesia. Apa artinya? Nasib penjenengan ke depan ini digadekan. Jadi seandainya ini sudah terbukti ketika perang Ukraina sama Rusia, gandum susah dikirim, yang jerit-jerit Indonesia. Basis kebudayaan. Selain kedaulatan pangan,
Bambang Sadono juga menegaskan tentang pentingnya kebudayaan sebagai landasan sebuah peradaban, baik di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Bambang menyebut Jepang sebagai contoh masyarakat yang berbasis kebudayaan kuat. Meski rata-rata orang Jepang cukup kaya, namun hampir tidak ada yang membeli mobil produk dari luar, baik Amerika maupun Eropa. Orang Jepang ini kan kaya, ya. Tetapi kenapa mobil barat nggak ada? Sedikit sekali. Ya. Di Indonesia itu mobil yang paling larang, sing build up, sing digawe ono kabeh nih Indonesia. Tapi di Jepang nggak ada. Saya tanya, apa orang Jepang dilarang beli mobil dari luar Jepang? Mereka bilang enggak. Nah, terus kenapa? Karena orang Jepang begitu cintanya terhadap produknya sendiri, walaupun punya duit dia nggak mau beli yang dari barat, nggak ada yang larang. Makanya Amerika kan marah-marah, perdagangannya kalah terus sama Jepang. Tapi memang rakyatnya nggak mau, gimana? Coba kalau orang Indonesia kan nggak mungkin. Nah, itu sebabnya apa? Sebabnya itu adalah kultur, sebabnya adalah budaya. Saya Bambang Sadono, saya sedang di warung bakmi goreng dan bakmi godok Bumin, ya Bu, di Pasar Nopo ini? Pasar Puri, Jalan Kolonel Sumandan. Ya, Pasar Puri, Jalan Kolonel Sumandan. Saya menjadi pelanggan mie ini sudah bertahun-tahun, dan menurut saya inilah mie yang paling enak di Pati. Amin. Sukses Ibu. Amin. Sukses. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa. Belum lagi kuatnya budaya malu di Jepang. Saat diisukan terlibat korupsi saja, akan segera membuat seorang tokoh mundur dari jabatannya. Untuk sistem politiknya, demikian menurut Bambang, di Jepang dan di banyak negara lain, ketua partai dipilih oleh anggota parlemen. Ini berangkat dari kesadaran bahwa anggota parlemenlah yang dipilih oleh rakyat, sehingga merekalah yang dianggap paling bisa membawa aspirasi rakyat. Karena itu, tidak mengherankan bila di banyak negara yang dianggap maju, nama ketua partai malah tidak banyak dikenal, yang dikenal adalah nama-nama anggota parlemen. Menurut sebuah teori Parsons, kata Bambang Sadono, kebudayaan adalah dasar atau landasan bangunan kemasyarakatan. Kebudayaan itu sendiri ditentukan oleh agama, adat istiadat, serta etika. Kebudayaan inilah yang kemudian harus tercermin secara sosial, ekonomi, dan politik. Ini ada teori ya, penjenengan agak susah-susah sedikit tapi nanti mudah-mudahan bisa. Namanya teorinya Talcott Parsons. Ya, bahwa di situ dikatakan bahwa orang hidup itu ditentukan oleh basis budaya. Di budaya itulah kemudian ada agama ada di situ, ya. Kemudian adat istiadat, kemudian dari situ itu nanti turun menjadi etika. Nah, setelah dari etika itu nanti tercermin di sosial, ya. Jadi kalau ini nggak beres, sosialnya juga nggak beres.
Bambang pun mengingatkan betapa dulu para pejuang kemerdekaan kita memiliki nilai-nilai mulia yang diperjuangkan. Bahkan meski nilai itu berbeda-beda, baik agama, pendidikan, maupun ideologi, namun kesemuanya menyatu demi Indonesia. Politik kita tahun 50-an itu masih bagus, ya. Berbeda politik nggak apa-apa, ya. Tapi pemimpin-pemimpin itu masih bisa komunikasi, masih bisa saling menghargai, itu bisa terjadi, ya. Tetapi sekarang kan enggak. Nah, yang lebih parah lagi, seharusnya ekonomi itu kan disetir oleh politik, jadi politik harus ngatur ekonomi, ya. Harus politiknya diatur oleh budaya. Sekarang ekonominya ini liar. Karena politiknya itu justru diatur oleh ekonomi. Sementara itu menurut penggagas Suluk Maleman Anies Soleh Baasin, kita sebenarnya memiliki basis kebudayaan yang kuat. Kita memiliki muruah, harga diri yang kuat. Hanya saja seiring jalannya waktu, banyak nilai yang terkikis. Yang namanya Kali Nyamat itu, ini dua perempuan luar biasa. Menurut saya pribadi lebih besar dari Kartini. Itu Kali Nyamat itu mengumpulkan begitu banyak pasukan di Jawa maupun di luar Jawa. Menjadi panglima perang, perempuan. Walaupun di Jawa sendiri, dalam sejarah Jawa sendiri, Kali Nyamat seolah-olah kan elek, orang apa artinya itu. Ternyata catatan-catatan Portugis dan catatan yang ada, itu tokoh besar. Yang ditakuti oleh Portugis. Yang menyerang Malaka, menyerang kemudian ke daerah Sulawesi, daerah lupa saya namanya. 2-3 kali serangan besar dengan 3.000 kapal. Jadi waktu itu kita punya harga diri. Basis budaya yang disebut Mas Bambang tadi, ada muruah. Kalau saya ini salah nyebut marwah ya. Muruah itu ada harga diri, kebanggaan. Tidak menjadi chauvinis, sombong, wah saya hebat, enggak. Tapi punya harga diri. Saya Bambang Sadono. Saat ini saya sedang berada di Soto Kemiri, Pak Rasdi Tarsan di Kota Padi. Ini soto terenak, soto Kemiri terenak. Karena di desa Kemiri ya Bu. Di desa Kemiri dan masaknya pakai kemiri. Kita belum ke Padi kalau belum mencoba soto Kemiri. Terima kasih, saya Bambang Sadono. Inspirasi untuk bangsa, inspirasi Jawa Tengah dan Bangsa TV. Sebelum itu juga ada kerajaan Kalingga dengan Ratu Simanya. Yang sering kita lupa, salah satu nilai yang menonjol pada waktu itu adalah larangan untuk mencuri atau korupsi. Yang agak aneh, kalau kita mundur ke belakang, pertanyaan kita kenapa Indonesia kulturnya jadi seperti ini sekarang? Begitu lemah. Apa ini gawan? Apa ini bawaan? Enggak. Sekarang saya mau tanya, Anda pernah dengar Ratu Sima? Itu abad 6 Masehi itu. Itu bayangkan, korupsi enggak ada, barang hilang di jalan. Barang hilang di jalan, punyanya orang. Kalau ada yang nyentuh atau melompati, dihukum, potong tangan atau potong kaki. Sehingga ada cerita, anaknya Ratu Sima melompati, dipotong kakinya. Itu abad 6 loh Mas. Artinya sekitar 13 abad yang lalu. Sekarang barang hilang yang jalan, sopo ae jupuk toh. Nanti kita lihat perubahan kebudayaan ini dari mana ini? Nilai-nilai ini, dari sejak kapan?
Dia pun lantas mencoba memahami hal tersebut dengan pendekatan teori yang menyebut bahwa bangunan peradaban hampir selalu terbentuk dari 5 unsur dasar, yakni struktur, sistem, lembaga, norma, dan yang paling dasar adalah apa yang disebut sebagai mental model. Dari apa yang disebut sebagai mental model yang berkembang secara personal inilah kemudian akan terbentuk bangunan-bangunan di atasnya. Jadi saya melihat ada, teori sosial yang lain, kalau tadi Talcott Person, teori sosial yang baru menyebut ada 5. Nanti kita akan coba hubungkan dengan agama juga. Yang dasar itu disebut mental model. Itu yang paling bawah, mental model. Kemudian yang kedua di atasnya itu mental model melahirkan norma-norma, nilai-nilai. Ya, jadi mental model itu sama, nanti basicnya sama dengan hampir sama, tapi lebih ke nilai-nilai yang berkembang secara personal di setiap anggota masyarakat. Kemudian lapisan kedua itu norma-norma yang lahir di dalam, kalau tadi istilahnya sosial, di sini norma-norma. Yang ketiga sistem. Setelah norma-norma nilai itu menjadi sistem. Nah, sistem akan membentuk struktur. Dan kemudian paling luar itu struktur lembaga. Lembaga akan membentuk struktur, yang paling luar itu struktur. 5. Dasarnya itu mental model. Topik yang menggelitik ini membuat suasana ngaji yang dihadiri ratusan orang, baik langsung di Rumah Adab Indonesia Mulia maupun lewat live streaming, begitu terasa hidup. Apalagi diselingi dengan penampilan Sampak Gusuran dengan komposisi musiknya. Sumber 5 News, Co. ID tanggal 19 September tahun 2022 dan Radar Kudus tanggal 20 September tahun 2022.